bangga karena pada hari ini kita telah melakukan sebuah perjalanan hidup manusia menjalani apa yang disebut dengan peristiwa sakral. Artinya peristiwa yang amat mulia. Sakral artinya amat mulia, mempertemukan antara dua jenis yang berbeda, jenis laki-laki dan wanita, dan dipersatukan, dan kita menjadi saksi semuanya, bahkan para malaikat dan Allah memantau langsung apa yang kita lakukan hari ini. Kenapa ini sakral? Karena yang nama nikah itu dituntun oleh Al-Quran, dan bukan kaleng-kaleng argumentasinya. Itu di surah Ar-Rum ayat 21. Allah memberikan amanah sehingga ini menjadi sakral. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Indah sekali ayat ini, Pak. Nanda Wahyu istri. Simak baik-baik, semua kita termasuk. Simak ini ayat Allah mengamanahkan kepada kita semua. Dan di antara kebesaran Allah itu Allah ciptakan istrimu dari jenismu sendiri. Maka di sini laki-laki menjadi pemimpin karena wanita diciptakan dari laki-laki, jenis laki-laki itu sendiri. Itu yang pertama yang kita lihat. Allah memberitahukan, mengiklankan kepada kita, jangan lupa bahwa wanita itu adalah asalnya dari laki-laki. Kalau Nabi Adam ada istrinya Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tapi kita diciptakan itu dari laki-laki. Kemudian untuk apa istri itu? Pertama, litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung kepadanya. Desti condong kepada wahyu, wahyu condong kepada desti istiqomah. Evaluasi, jika nanti perkawinan atau kita semua, mari kita evaluasi. Ketika kita tidak condong kepada suami kita, tidak condong kepada istri kita, malah condong kepada tetangga, condong kepada yang di luar, berarti kita belum menikah sakral. Ini hati-hati ayat Allah ini. Ketika akad nikah sudah resmi sah, maka wahyu condong hanya kepada istri istiqomah. Dan begitu juga istri istiqomah hanya condong kepada wahyu. Tidak ada yang lain-lain. Tutup buku. Satu. Ternyata bukan hanya condong, tapi yang kedua lagi amanah Allah di surah Al-Rum ayat 21 itu, yaitu wa ja'ala bainakum mawaddah, diciptakan di antara kamu berdua suami istri, yaitu mawaddah, rasa cinta. Rasa cinta. Nah, evaluasi. Nanti wahyu, nanti desti istiqomah setelah menjalani pernikahan berapa bulan, beberapa tahun, kamu tetap ada rasa cinta. Anda menjalani peristiwa sakral ini sesuai dengan amanah Allah. Tetapi ketika kita menikah, ini yang sudah nikah lama ini, ada rasa yang tidak kurang cinta, apalagi tidak cinta kepada istrinya, tidak cinta kepada suaminya, maka dia telah mengingkari ayat ini. Ayat ini kalau orang sudah menikah, dia harus rasa cintanya ada, harus rasa cinta suami kepada istri mantap, rasa cinta istri kepada suami tokcer, itu dia yang peristiwa sakral. Ayo evaluasi masing-masing. Nggak usah bicara, saya agak kurang cinta, malulah kalau di sini bicara begitu. Bapak dan saudara sekalian, wabil khusus Pak Wahyu, Nanda Wahyu dan Desti Istiqomah, ya, itu evaluasi nanti. Kalau cinta selalu ada dan terus ada, berarti Anda sudah menjalani kesakralan dan menjalani ayat Allah dan amanah Allah. Tapi tidak cukup ditaskunu ilaiha wa mawaddah, tapi tambah kedua lagi warahmah. Warahmah, rasa sayang, harus kecenderungan ditambah dengan cinta, dan plus yang ketiga rasa sayang. Tiga amanah Allah di dalam ayat ini: kecenderungan, cinta, sayang. Harus tiga-tiga ini ada. Rasa sayang,
sayang yang ada melekat dalam diri kita. Kita kadang melihat istri kita tidur menangis, kita ini rasa sayang. Walaupun istri kita ada keriput, udah apa, tapi menangis. Aduh, disinilah saya menipu saya berlaku istri saya. Begitu juga suami. Istri melihat suami udah keriput tua, tapi dia masih asa menangis. Subhanallah, inilah orang yang amat aku cintai selama ini. Inilah nikah yang sakral. Inilah nikah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Medis, saya yakin Bu Lena makin cinta kepada Pak Medis, terutama karena cenggotnya makin panjang. Jadi kita melihat seseorang itu kalau sudah sayang ini, kita lihat kelebihannya. Mungkin hidungnya pendek, tapi kulitnya putih. Mungkin kulitnya hitam, tapi matanya cerdas. Tolong itu lihat kelebihan. Insya Allah dalam kehidupan kita ini akan ada solusi dari persoalan-persoalan rumah tangga. Jadi ini kata kuncinya. Kata kunci mengapa kita nikah? Allah memberikan amanah. Nikah itu sakral karena kita penting selalu nikah itu litaskunu ilaiha, agar kita selalu condong. Istri condong kepada suami, suami condong kepada istri. Tidak ada yang lain. You understand? Iya. Yang kedua, mawaddah, ada tumbuh rasa cinta. Mungkin cinta ketika berpacaran pada itu 70%. Begitu menikah tidak ada lagi 70%. Yang ada tidak ada 80%, tidak ada 90%, tapi 100%. Ini sakral. Begitu juga destiny. Begitu menikah, waktu menikah mungkin masih ada pilihan yang lain. Masih kesana kesini. Iya, kalau berdua ini pasti rebutan. Inilah akhirnya. Ketika akhir berlalu Anda berdua, destiny jangan 70% lagi, jangan 80%, jangan 90%, tetapi 100% wahyu suamiku untuk selamanya. Wah, ini karena ketawa saya senang. Insya Allah akan berhasil Anda menikah, terutama anaknya banyak. Itu satu ya. Itu langkah mapa sakral. Kemudian kita ini semua ya. Ini hari ini ya wahyu dan istiqomah. Tapi pada hakikatnya kita semua pada hakikatnya pasti kalau ditanya mau nak hidup kita, nikah kita sakral, litaskunu ilaiha mawaddah warahmah. Kira-kira kalau ditanya mau nak? Kalau tidak jawab pasti tidak mau, bahaya masalah. Kita telah menjalani nikah. Mau nikah kita ini dinilai oleh Allah sakral, litaskunu ilaiha mawaddah warahmah. Mau benar? Oke. Kalau mau, hari ini momentum wahyu dan istiqomah. Saya ingin sampaikan resep sederhana yang dapat dicerna oleh kita. Saya tulis. Saking pentingnya saya tulis resep bagaimana cara membuat kerupuk basah. Nah, yang pertama apa resepnya? Pertama, antara suami istri, dan hari ini antara wahyu dan istiqomah harus siap menerima. Menerima, siapa yang diterima? Pertama, wahyu menerima SD seutuhnya. Jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Begitu juga desi ya, desi istiqomah, disingkat jadi desi. Tapi selama ini saya tahu esti. Yang mana yang benar ini? Kalau wahyu biasa memanggil waktu kasih sayang, manggil apa? Esti ya, isti ya gitu. Kalau perlu ada tambah esti saya, nah gitu. Saya begitu dengan istri. Nah ya, jadi siap menerima utuh. Jangan separuh-paruh dan jangan sepotong-potong. Mau kelebihan maupun kekurangan, terima semuanya saja. Karena kita sudah diikrarkan oleh Pak Guru wakil Allah untuk mempertemukan kita. Kemudian menerima keluarga, baik keluarga istri maupun keluarga suami. Kita terima utuh, mau lebih, mau kurang, mau apa, mau jauh, mau pulau mana, mau dari suku apa, tidak soal. Yang penting kalau sudah menikah, dia adalah keluarga saya, keluarga besar dari istri, keluarga besar dari suami. Itu adalah keluarga saya. Ini ada
ada yang mau terima. Ini penyakit. Itu yang membuat satu bencana rumah tangga. Mau terima dari keluarga dirinya saja, tapi keluarga lain tidak menerima. Karena ada kelebihan dan kekurangan. Maka kadang-kadang nikah itu dalam bahasa Rasulullah disebut dengan sekufu, supaya tidak terjadi kesenjangan itu. Maka kita tidak perlu sekufu, nggak perlu. Tapi kalau ini sekufu, saya lihat sama-sama pendidikannya sama, pekerjaannya sama, insya Allah sama-sama. Hanya beda, satu pontianak dan satu dari batu berdinding. Itu saja bedanya. Tapi insya Allah kalau lebaran sampai ke Danau Sumedang berdua, dekat itu dia kalau tidak salah saya. Ini kalau tidak mau lihat YouTube, save ada Danau Sumedang. Nah itu terima keluarga. Yang ketiga dari sisi menerima ini yaitu sahabat. Isti saya yakin Wahyu paling banyak sahabat dia. Mungkin juga mantan aja. Iya, terima saja. Ini masalah gue. Kadang-kadang curiga, ya Allah. Wahyu jalan nengok sudah gimana? Itu. Saya sekarang ini mulai kacau ini. Atau Wahyu begitu. Isti saya yakin banyak sekali masalah dunia. Maka Wahyu harus siap sabar. Terima Isti karena memang dia luar biasa di keluarga kami, di keluarga kita ya. Oleh karena itu berdua-dua ini hari ini saya kira seperti apa ya? Seperti Habibie dan Ainun. Rebutan orang berdua ini. Maka ketemu inti hebat dua-dua ini. Kita ketemukan Pemangkat dan Imam Bojo. Kemudian ya menerima sejarah masa lalu berdua, terima saja. Jadi proses menerima istri, suami, keluarga, sahabat dan sejarah kedua-duanya harus diterima. Udah, gak usah dipikirkan. Itulah masa lalu. Sekarang selesai. Yang kedua apa? Menambah. Tadi menerima, sekarang menambah. Menikah ini menambah. Kami ini berkeluarga. Saya sudah 30 tahun lebih. Saya meyakini, saya yakin kita semua merasakan ada rasa menambah dalam kehidupan kita. Apa menambah kita itu? Pertama, menambah kewajiban. Semulanya Wahyu berkewajiban hanya untuk bapak dan ibu, tapi sekarang bapak dan ibu ente bukan wajib, tapi kewajiban. Itu menambah itu. Semua keluarga Wahyu itu ada di Pemangkat saja, tapi sekarang bukan hanya di Pemangkat, tapi di Pontianak. Sebaliknya Desi juga. Semulanya keluarga Desi bapak ibu itu saja. Tapi sekarang bapak ibu mau ini juga. Tidak boleh dipisah-pisahkan, dibeda-bedakan. Dan juga keluarga, bukan hanya keluarga yang ada di jalan di Camp Nou, di Mamponjo, di Pontianak, tapi juga yang ada di Batu Belimbing, di Kabupaten Sambas Pemangkat. Itu keluarga di sini. Itu Anda berdua mempertemukan keluarga besar. Hebat. Kalau bisa damai, Anda berdua dapat nilai plus reward dari Allah. Tapi kalau kacau kalau buat keluarga, Anda berdua dapat punishment dari Allah nanti. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kewajiban. Yang kedua yaitu dalam hal menambah kesibukan. Mulanya sibuk hanya ngurus bapak ibu keluarga sebelah. Sekarang dua-duanya ngurus. Tidak boleh tidak adil. Itu tidak boleh tidak adil. Istri urus keluarga bapak yang tidak Pontianak, jangan tinggalkan. Tapi juga keluarga yang dari Pemangkat juga istri bapak harus urus. Sebaliknya Wahyu juga demikian. Urus keluarga yang ada di Pemangkat, tapi juga keluarga yang dari Pontianak. Anda berdua adalah pemersatu dari keluarga besar. Setelah menerima, menambah, ada lagi mengurangi. Ini kan mengurangi. Atau mengurangi. Apa yang dikurangi? Ini tahu semuanya. Tahu semua. Apa yang mengurangi kita itu? Pertama, mengurangi ego. Wahyu, laki-laki semuanya, suami-suami, kita ini ada jiwa ego, Pak. Jujur saya, ego, maunya menang sendiri. Ada. Nah, kalau sudah berkeluarga, kurangi. Jangan dihinakan semua. Bedakan semua nanti susah. Tapi bisa hina itu juga bagus. Minimal dikurangi ego kita. Sebenarnya kita mungkin mau makannya harus begini pakainya, harus begini modelnya. Tapi ini ada istri. Tanya dong dengan istri, Wahyu maunya warna apa? Kamu semulanya mau warna kuning, tapi istri maunya warna hijau karena istri ini adalah P3. Nah, maka Wahyu harus ikut
suami kita, itulah sebenarnya bunga-bunga kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya. Oh ini paham semua ini. Ini orang-orang yang mengalah semuanya. Ini baca-baca. Nah itu. Kemudian mengurangi kebiasaan. Saya kalau ini ngaku Pak. Mengurangi kebiasaan yang susah. Apa kebiasaan? Biasa kita ini kan masih bujang Pak Mona, suka main box, main apa tuh? Itu malam-malam sampai jam 12 jam 1 baru pulang. Sementara istri di rumah nunggu, ayo. Itu jumpa dalam hatiku. Aku udah berdiri asing. Gimana ini? Masih juga main box. Aduh. Ini kurangi kesibukan kita, kurangi kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak disukai oleh istri, yang tidak disukai oleh suami. Banyak sikap istri yang tidak disukai suami. Cuma di sini saya tak berani mengungkapkan itu. Takut terbuka rahasia. Ya cukup ya jelas hanya kekurangan istri, tidak akan suami. Tapi suami yang hebat, suami tidak terlalu mempermasalahkan kekurangan istri. Itulah suami hebat. Tapi akan lebih hebat lagi seorang istri yang tidak mempermasalahkan kekurangan suami. Itu lebih hebat lagi. Kemudian setelah menerima, menambah, mengurangi, sekarang membagi. Harus pandai membagi nih. Apa yang dibagi? Pertama yang pasti dibagi adalah waktu. Wahyu pasti ada teman di kantor, bagi waktunya untuk di rumah. Walaupun berapa persentase itu sesuai keputusan, sesuai kebutuhan. Istri pasti ada tugas di luar segala macam, tapi bagi untuk wahyu, waktu itu dan seterusnya. Dibagi untuk keluarga istri, keluarga suami, keluarga wahyu, keluarga istri. Dibagi buat wahyu. Ini membagi waktu, tidak boleh. Kalau Ramadan atau hari raya kesampaian terus, tidak pernah di Pontianak. Allah itu di mana? Atau di Pontianak atau tidak pernah kesampaian. Ini gak adil ini. Coba sesekali itu. Kemudian membagi persoalan, bagaimana solusinya. Wahyu ada masalah, Desti ada masalah. Saya yakin semua tidak ada masalah. Maka persoalan itu harus kita bagi. Yang bisa dibagikan kepada istri, kita ceritakan. Yang bisa dibagi kepada suami, kita ceritakan apa solusinya. Tapi yang kira-kira yang rahasia, apalagi rahasia negara, agak hati-hati, jangan terlalu berbagi. Karena itu akan berdampak. Kalau ada istri yang tidak bisa jaga rahasia, itu berbahaya. Ada suami yang tidak bisa jaga rahasia, itu lebih berbahaya. Maka ada sekat-sekat, batas-batas sesuatu yang bisa kita ungkapkan. Jadi kita serahkan. Dan jangan sampai membuat kita ceritakan sesuatu malah menyakiti istri. Yang lebih bagus dendam. Nah, itu yang batas-batas ya. Atau kalau diceritakan kepada suami, kepada wahyu akan susah, bisa melarat, jangan pingsan nantinya. Jangan diceritakan, gak apa-apa. Cukup kita sendiri saja. Ini saya kira pintar-pintar, cerdas. Bapak dan saudara sekalian, wahyu dan istri yang sangat saya cintai, itu masalah yang selanjutnya membagi kontribusi hasil Anda berdua. Maka ada istilah harta berbagi, dibagi itu milik bersama. Suami penghasilan serahkan kepada istri, istri juga tunjukkan walaupun tidak berkewajiban, tetapi kalau mau bersedekah kepada suami, itulah bakti istri yang paling nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak ada kewajiban istri ya untuk nafkah, tidak ada. Tetapi kalau dia mau membantu suami, maka orang yang terdekat dengan dia, zawil kurba, keluarga dekat adalah suami. Maka istri ini belum suami masuk surga, tapi istri sudah masuk surga duluan karena berbakti kepada suami. Nah itu. Memang tidak ada kewajiban, tapi nilainya sangat besar. Itu ya. Kemudian setelah menerima, menambah, mengurangi, membagi, dan terakhir adalah menghapus. Ada sesuatu dalam kehidupan kita kalau dihapus. Apa itu? Wahyu, hapus. Mulai saat ini nostalgia ini. Jangan ente, ini cewek berputar. Mungkin sakit hati gue ini. Mulai dari SD, ini juga cowok punya. Jangan begitu. Stop, tidak ada cerita itu lagi. Takut kita merusak sendi-sendi hati yang ada dalam diri kita yang sudah bersemayam. Saya cinta kamu, saya condong kepada kamu, cinta kepada saya kepada kamu. Gara-gara bercerita
jadi kurang, itu persoalan. Ya. Ya. Jadi begitu ya. Jadi nikah sakral, karena nikah adalah dituntun oleh Al-Quran, dan nikah itu tujuannya litas kunu ilaiha, agar suami istri saling condong. Apa yang condong? Yang kedua yaitu mawaddah, selalu ada rasa cinta, dan yang ketiga rasa sayang. Caranya siap menerima, siap menambah, siap mengurangi, siap membagi, sekaligus siap menghapus. Supaya ini terwujud semua harapan kita, mari kita angkat kedua belah tangan, hadirkan hati dengan rasa yang khusyuk, kita memohon kepada Allah agar Wahyu dan Desti istiqomah berbahagia, mawaddah litasmunu ilaiha, mawaddah warahmah, diridhai oleh Allah di dunia dan akhirat, dan seluruh keluarga yang mengamini juga ikut, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang diridhai oleh Allah dunia dan akhirat. Mari kita berdoa.